Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Selasa, tanggal 23 bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Bebas untuk Melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai seorang pemimpin yang benar dan setia, Yosua menghormati kehendak bebas bangsanya dan berharap agar Israel melayani Tuhan atas dasar pilihan bebas dan bukan paksaan. Itulah poin yang dibuat oleh penggunaan kata kerja memilih yang disengaja. Kita bisa lihat dalam kitab Yosua 24 ayat 22. Dalam ayat-ayat lain, bahar atau memilih ini menggambarkan pemilihan Yahweh atas Israel. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan 7 ayat 6 dan 7. Lalu kitab Ulangan 10 ayat 15. Dan kitab Ulangan 14 ayat 2. Israel bebas untuk mengatakan tidak kepada Yahweh setelah dia memilih mereka. Tetapi itu tidak masuk akal dan aneh. Israel dapat mengatakan ya kepada Tuhan dan terus hidup. Atau mereka dapat berpaling darinya dan lenyap. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca. Kita Yosua 24 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Berdasarkan ayat tersebut, saudara-saudara, apa tanggapan Israel terhadap seruan Yosua? Mengapa Yosua bereaksi seperti itu terhadap jawaban mereka, Bapak Ibu sekalian? Dalam jawaban mereka yang sangat positif, bangsa Israel mengakui bahwa Allah para leluhur dan nenek moyang mereka sekarang juga adalah Allah kita. Bisa kita baca dalam kitab Yosua 24 ayat 17 dan 18. New King James Version yang bersedia mereka layani dengan kesetiaan yang penuh setelah penegasan kesetiaan mereka yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita akan mengharapkan kata-kata penegasan dan dorongan dari Yosua. Akan tetapi, tidak demikian halnya. Dialog antara Yosua dan orang-orang itu berubah secara radikal, di mana Yosua tampaknya memainkan peran sebagai pembela si jahat. Dia beralih dari berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih karunia di masa lalu menjadi mengancam bangsa Israel dengan gambaran Tuhan
yang tidak mudah untuk dilayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua mengetahui ketidakstabilan generasi pertama yang berjanji untuk menaati Tuhan dengan cara yang sama. Ini terdapat dalam kitab Keluaran 19 ayat 8. Lalu kitab Keluaran 24 ayat 3 dan kitab Ulangan 5 ayat 27. Namun lupa akan janji-janji mereka ketika kata-kata itu masih di bibir mereka. Bisa kita baca dalam kitab Keluaran 32. Dengan demikian saudara-saudara, Yosua melalui retorika ingin menyadarkan bangsa Israel akan beberapa hal. Pertama, keputusan untuk melayani Tuhan adalah keputusan yang serius. Keputusan itu harus membentuk seluruh bangsa sesuai dengan wahyu Allah. Berkat-berkat dari mengejar tujuan tersebut sudah jelas, tetapi konsekuensi dari ketidaktaatan juga harus dipahami sepenuhnya. Pengampunan dosa bukanlah hak yang tidak dapat dicabut dari umat manusia, melainkan sebuah mukjizat kasih karunia Allah. Yang kedua, saudara-saudara, keputusan bangsa Israel untuk melayani Tuhan haruslah keputusan mereka sendiri, bukan keputusan yang dipaksakan oleh seorang pemimpin, bahkan oleh Yosua sekalipun. Dan yang ketiga, Israel harus menyadari bahwa manusia tidak dapat melayani Allah dengan kekuatannya sendiri. Melayani Allah tidak dicapai melalui ketaatan mekanis kepada ketentuan-ketentuan perjanjian, tetapi melalui hubungan pribadi dengan Tuhan yang menyelamatkan. Bisa dibandingkan dengan kitab Keluaran 20 ayat 1 dan 2, serta kitab Ulangan 5 ayat 6 dan 7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.